Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Septian Dwi Cahyo. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih buat BPTI, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, dan para juri-juri, Bapak Ibu Dinas Pendidikan Provinsi, sahabat guru, kepala sekolah, para praktisi seniman pantomim, dan adik-adik peserta didik. Untuk lomba pantomim di tingkat sekolah menengah pertama baru tahun ini diadakan. Bersyukur sekali, lomba pantomim sebelumnya ada di sekolah tingkat dasar, dan baru tahun 2023 tahun ini ada di sekolah menengah pertama. Dan mudah-mudahan ini jadi kesempatan buat para peserta didik yang dulu belum sempat menjadi juara, mempunyai peluang lagi untuk meraih prestasi di tingkat SMP. Ya, dan mudah-mudahan Bapak, Ibu guru, dan para pembina juga bisa memberikan panduan atau juknis atau informasi ini kepada pelatih atau peserta didik, bagaimana kebutuhan juknis yang kami perlukan atau yang diinginkan di lomba pantomim FLS 2N tingkat sekolah menengah pertama SMP. Baik, saya akan share juknisnya. Udah, ya, terima kasih Mas Aiti. Untuk juknisnya ini seperti kita ketahui bahwa pantomim, seni pantomim ini dari seni pertunjukan teater ya, yang lebih mengandalkan gerak tubuh dan ekspresi wajah tanpa dialog verbal dalam menyampaikan cerita, pesan, dan makna hanya lewat gerak dan ekspresi wajah. Nah, pantomim itu sendiri kita lebih menonjolkan sisi imajinasi anak, para peserta didik, untuk bisa bagaimana mengamati sekitar, lalu dia bisa mentransfer ke dalam bentuk teatrikal di atas panggung, dalam penguasaan teknik tubuh dan ekspresinya. Nah, seni pantomim yang di SMP ini memang saya mencoba untuk memberi peningkatan kompetensi terhadap kreativitas peserta didik dibanding lomba pantomim yang ada di sekolah dasar. Di SMP lebih pada bagaimana peserta didik mengamati, observe, memahami akan apa yang mereka kuasai, alami, pahami, untuk bisa merefleksikan menjadi karya kreativitas. Nah, tujuannya melalui pantomim sama pembentukan karakter mental peserta didik menjadi peserta yang pribadi yang percaya diri, sportif, dan kreatif. Dan yang utama dalam mengasah daya imajinasi, itu untuk kepentingan fokus daya cipta kreasi serta berakhlak mulia, dan menumbuh kembangkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Nah, di FLS 2N melalui seni pantomim ini juga adalah wadah pengembangan potensi diri, minat, dan bakat peserta didik dalam bidang seni, khususnya seni pantomim di tingkat nasional dan mudah-mudahan sampai ke tingkat internasional. Selain itu memberikan pengalaman yang estetik dalam mengapresiasi karya ekspresi peserta didik dalam meraih prestasi. Dan merujuk pada persyaratan tingkat nasional, jadi di tingkat nasional ini menjadi hybrid, penyelenggaraannya hybrid, sama dengan kegiatan tingkat sekolah dasar juga, jadi hybrid bentuknya ada daring dan ada luring, gitu. Di nasional
daring kami menyebutnya semifinal dan atau semifinal atau babak penyisihan. Kami menjaring nanti 10 besar untuk masuk ke babak final. Nah, itu kami sebut babak final, itu diundang untuk luring di tingkat nasional. Itu hanya 10 peserta dari 38 provinsi. Gitu. Nah, untuk peserta di tingkat nasional ini adalah juara 1 tingkat provinsi. Dan peserta adalah 2 orang. Boleh laki-laki dan boleh perempuan atau kombinasi. Materi karya lomba wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Di antaranya nanti ada tema, ada alur-alur cerita gitu ya. Dan kostum dan make up pantomim disiapkan oleh peserta pastinya. Tidak diperbolehkan menggunakan properti apapun. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dan kejadian yang di sekolah dasar ya. Itu ada menggunakan bangku atau menggunakan meja, itu termasuk di dalam rumpun properti, jadi tidak diperbolehkan. Jadi hanya gerak dan ekspresi saja yang diutamakan yang kami nilai. Dan peserta wajib membuat musik iringan sendiri. Ini sangat saya sarankan. Tujuannya adalah menghindari musik yang berhak cipta atau copyright dari karya orang lain. Nah, apabila kesulitan dalam membuat musik iringan, bersyukur Balai Pengembangan Talenta Indonesia menyiapkan musik iringan dengan beberapa irama yang berbeda yang dapat peserta gunakan. Ya, nanti linknya ada di web Puspresnas. Ya. Peserta tidak diperbolehkan memilih atau peserta diperbolehkan memilih meramu dari hasil musik yang sudah ada, itu mau diedit lagi atau mau dipotong-potong itu silakan. Atau mau diberikan efek-efek, suara buka pintu, suara mobil itu kami bebaskan, tidak apa-apa. Itu sesuai dengan kreativitas masing-masing. Untuk aksesnya nanti bisa di Puspresnas, itu ada musik iringan pantomim. Dan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, untuk pelaksanaan yang tadi saya coba sampaikan, jadi kita hybrid, babak semifinal itu dilaksanakan secara daring. Daring ini online ya, jadi peserta mengirimkan video. Jadi waktu daring, waktu semifinal itu peserta hanya mengirim video karya. Jadi 38 provinsi itu harus mengirimkan karya berbentuk video. Nah, video itu berformat bentuknya MP4. Peserta wajib juga mempresentasikan karya pantomimnya. Itu boleh di awal, sebelum karya, video karya, atau setelah video karya. Untuk presentasi itu, suara pada video harus terdengar dengan jelas. Memperhatikan mutu kualitas suara. Untuk video harus jelas dan terang sehingga ekspresi gerak tubuh peserta didik dapat terlihat. Karena penilaian yang utama adalah di gerak dan ekspresi tubuh. Materi video lomba wajib sesuai dengan tema. Durasi video lomba 5 menit kurang lebih, sudah termasuk presentasi karya. Jadi 5 menit sudah karya dan presentasinya. Gitu. Nah, setelah juri mencari 10 finalis terbaik, baru 10 peserta itulah yang akan hadir di luring pada babak final. Nah, 10 finalis ini secara langsung ya, jadi secara off air, tatap muka, datang, hadir, dan menampilkan karya di depan juri, di panggung. Nah, karya pantomimnya peserta yang sudah terpilih itu harus sesuai dengan video yang ada di babak penyisihan.
Nah, boleh juga misalnya ada penambahan sedikit-sedikit, memperhalus atau mengembangkan, itu boleh. Untuk durasi penampilan, kalau di video 5 menit sudah termasuk presentasi, untuk di panggung nanti di babak final itu 8 menit sudah termasuk presentasi. Untuk durasi tidak mempengaruhi penilaian, kurang lebih ini diharapkan juga jangan terlalu jauh, misalnya kurang lebih 8 menit, jangan lebih sampai 10 menit atau lebih dari semenit gitu ya. Dan untuk di tahap final nanti, peserta harus membawa sinopsis dan musik dalam bentuk flash disk yang harus diserahkan ke panitia pada saat pendaftaran di lokasi babak final. Peserta wajib menggunakan kostum yang disesuaikan dengan karakter yang tema yang akan disampaikan. Penampilan peserta nantinya akan sesuai nomor urut yang akan diundi waktu saat technical meeting. Selanjutnya kostum dan make up pantomim disiapkan oleh peserta, pastinya tidak boleh menggunakan properti apapun. Peserta wajib mengikuti tahap aksi dan reaksi dewan juri. Nanti akan ada improvisasi, spontanitas bersama dewan juri setelah para peserta melakukan tampilan karyanya. Orientasi panggung pentas dipergunakan untuk mengenal dan menguasai panggung pementasan. Jadi peserta nanti akan diberi kesempatan 1 hari untuk latihan blocking di lokasi panggungnya. Selanjutnya materi karya. Di sini saya membebaskan karya pantomim untuk peserta didik sekolah menengah pertama SMP. Karyanya bebas ya. Namun di sini saya tetap materi pantomim tidak menyinggung paras ya, pornografi, agama, ras, antar golongan dan suku. Nah, di sini yang utama alur cerita karya pantomim. Ini yang menjadi titik berat ya. Menitik beratkan pada di sini alur karya pantomimnya. Untuk para peserta didik yang SMP harus sekarang punya daya kreativitas dalam membuat cerita. Ya. Nah, alur cerita karya pantomimnya harus dibagi menjadi tahap awal. Itu harus pengenalan informasi karakter. Ya. Lalu setelah itu harus ada permasalahannya atau konfliknya. Nah, dari konflik dan permasalahan tadi harus mempunyai solusi pemecahan masalah. Itu menjadi akhir dari cerita tersebut. Dan kalau bisa endingnya harus memiliki ending yang mempunyai pesan moral yang kuat. Gitu. Ya, ini bebas ya karyanya. Dan utama alurnya harus seperti itu. Setelah itu karya pantomim, dalam karya pembuatan ceritanya itu harus harus mengandung ya unsur ekspresi wajah, itu diantaranya harus ada marah, panik, bahagia, terus gerak imajinernya ada duduk tapi nggak ada bangkunya ya, kayak terus orang seakan-akan terbawa angin, gerak lambat itu slow motion, gerak slow motion gitu. Tidak semua cerita menggunakan ini, tapi paling tidak mengandung unsur yang disebutkan ini. Gitu. Terus yang ketiga adalah teknik pemunculan. Jadi masing-masing peserta harus ketika muncul harus punya karyanya, karya munculnya ya. Misalnya yang munculnya dari samping, dari belakang, dari bawah gitu ya. Pokoknya teknik pemunculan itu disesuaikan sesuai kreativitasnya. Baik. Untuk peserta wajib menyerahkan sinopsis. Nah, ini mungkin lebih pada registrasinya ya, yaitu mencantumkan judul, sinopsis, SMP, nama peserta, provinsi dari mana, kabupaten kotanya, dan sekolahnya. Dan untuk penilaian, ini sama saja dengan penilaian-penilaian lomba yang lain, ini bobot saja. Jadi di konsep itu ada kreativitas, daya imajinasinya, terus kesesuaian tema tadi.
ya apa yang kita butuhkan dalam juknis, yang kita inginkan dalam juknis itu tercapai. Dan gerak di sini pasti memiliki bobot yang tinggi, karena di sini ada unsur teknik gerak, kelenturan, terus yang utama juga kesesuaian dengan materi karya. Setelah itu ekspresi juga mempunyai bobot yang sama tingginya, mimik wajah, penjiwaan, kesesuaian dengan materi karya. Dan terakhir pastinya kreativitas, di mana di situ ada sikap dan penampilan, terus ada kekompakan dan kesesuaian materi dan tema. Dan di terakhir nantinya akan ada kategori dari 10 peserta terbaik yang nanti akan dibacakan pada hari final nanti. Gitu. Sekian, terima kasih, dan semoga paparan ini atau sosialisasi ini bisa sedikit mencerahkan. Dan terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam kreatif, dan salam FLS 2N. Terima kasih.